Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Wawan Hermawan dari Pada kesempatan ini saya mau menjelaskan lagi tentang reading position yang memang sudah agak lama tertunda. Dalam pembahasan reading position meliputi dari reading position pada saat start, reading position pada saat trek lurus, reading position pada saat pengereman, dan reading position pada saat belok. Ya, kita mulai dari pertama, yaitu reading position pada saat start. Reading position pada saat start yaitu ketika kita sudah berada di grid, kemudian badan agak condong ke depan, kaki kiri di atas step, yaitu gunanya untuk mempersiapkan mengoper gigi, kaki kanan tetap di bawah ya. Kemudian pandangan lurus ke depan ke lampu start. Kemudian tangan yang kiri kita udah bersiap-siap untuk mengoper, dan selanjutnya lampunya sudah padam, tangan kita udah harus siap untuk melepaskan kopling dan melakukan start. Kemudian untuk tangan kanannya itu kita lebih cenderung untuk mengatur RPM. Nah, di sini kenapa posisi badan agak maju ke depan atau condong ke depan, yaitu untuk mengantisipasi ketika kita melepas koplingnya, unit kita akan jumping ya. Jadi kita tetap harus condong ke depan, dan yang pasti jangan melakukan jump start ya. Kemudian yang kedua, posisi badan pada saat trek lurus. Posisi badan pada saat trek lurus ketika kita di atas motor, yaitu badan agak mundur ke belakang. Nah, di sini badan agak mundur ke belakang itu tergantung dengan postur badannya masing-masing rider. Misalkan, karena sekarang itu rider itu mulai dari pembibitan sampai yang sudah postur yang berbeda-beda tingginya. Nah, di sini untuk posisi badan Pak agak mundur di garis bawahi, melihat dari posturnya masing-masing. Kemudian pandangan lurus ke depan, merunduk semaksimal mungkin untuk mengurangi hambatan angin. Kemudian tangan kanan kiri merapat ke, kalau di sini itu kita bisa, ini juga tergantung oleh postur pembalapnya itu. Kalau sebisa mungkin, kalau yang posturnya tinggi itu tangannya merapat sampai ke dengkul kita ya. Jadi kedua kaki kanan kiri merapat ke bodi motor. Kemudian pandangan tetap kita lurus ke depan saat kita berada. Kemudian yang ketiga yaitu posisi badan pada saat pengereman ya. Ketika kita dari trek lurus, badan merunduk habis, kemudian semuanya serba untuk meminimalisir hambatan angin. Jadi ketika kita mau masuk ke tikungan, kita sudah menentukan titik pengereman mana yang akan kita ambil. Nah, di situ ketika kita sampai dengan titik pengereman tersebut, badan kita agak tegak ya, Kita lakukan pengereman bersamaan antara rem depan, rem belakang, kemudian engine brake, yaitu dengan menurunkan beberapa gear change sesuai dengan model ataupun bentuk tikungannya. Nah, dalam poin ini kita tetap melakukan ketika treknya kering ya, kita melakukan pengereman 80% itu untuk rem depan, kemudian sisanya itu kombinasi antara rem belakang dan engine brake. Angka persentase ini hanya sebatas gambaran kita melakukan pengereman ya. Jadi intinya itu kita memaksimalkan rem depan, memaksimalkan rem ke depan, dan sisa-sisanya itu keseimbangan antara rem belakang dan engine brake. Hal yang perlu dipahami atau perlu digarisbawahi pada saat pengereman yaitu kondisikan badan kita tetap masih merapat ke unit ya, merapat ke motor, supaya apa? Supaya ketika kita melakukan pengereman keras atau hard braking, ada fenomena goyang ataupun fenomena slide,
kita masih tetap bisa mengkondisikan, mengendalikan ketika badan kita tetap menjepit, ya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu posisi badan pada saat belok, ya. Posisi badan pada saat belok buat saya itu dibagi menjadi 3, yaitu ada posisi badan lean in atau posisi kemiringan badan lebih miring dibandingkan posisi motor. Kemudian yang kedua lean out, yaitu kemiringan badan ataupun ini berseberangan ya dengan kemiringan motor. Jadi misalkan kita akan mengarah belok ke kanan, motornya ke kanan dan badan kita ke kiri. Nah ini biasanya teman-teman off-road ataupun motocross yang biasa menggunakan teknik-teknik seperti ini. Kemudian yang ketiga yaitu kemiringan motor, yang harus sejajar dengan kemiringan motor. Biasanya teman-teman safety riding yang biasa menggunakan teknik ini. Tapi di road race kita menggunakan semua teknik tersebut, baik in out ataupun in with the bike. Nah, saya di sini akan menjelaskan secara umum yaitu posisi badan pada saat belok. Posisi ketika kita sudah melakukan pengereman, posisi badan seperti apa? Jadi posisi badan itu geser ke arah yang akan kita tuju. Ibaratnya itu kita memberi sinyal bahwa kita mau belok. Misalkan mau belok ke kiri, berarti badan kita geser ke arah kiri. Kaki kiri jinjit dan dengkulnya dibuka. Kemudian yang selanjutnya pandangan ke arah yang akan kita tuju. Pandangan ke arah yang akan kita tuju. Fungsinya untuk apa di sini? Yang pertama untuk menjaga racing lane. Kemudian yang kedua untuk mengantisipasi ketika kita fight atau ketika kita balapan ternyata di depan kita ada yang crash ataupun ada kotoran seperti oli, pasir dan lain-lainnya. Kemudian untuk kaki kanan ketika kita belok kiri tetap ada di step dengan merapat ke bodi motor ataupun ke double seat, ya. Kalau di tipe-tipe sport ini ketika kita belok kiri, kaki kanan bisa membantu untuk mengarahkan motor kita ke arah yang akan kita tuju. Kemudian yang selanjutnya yaitu posisi badan agak tegak, ya, agak tegak, bukan tegak, agak tegak, yaitu supaya bisa ataupun kuat menahan fenomena-fenomena yang terjadi. Dan setelah itu badan juga condong, ya, condong ke arah. Jadi bukan hanya pantat yang geser ke arah yang akan, badan juga ikut. Jadi jangan seperti ini, jadi harus bareng, ya. Jadi seirama atau sejajar ke arah yang akan kita tuju. Seperti itu penjelasan dari saya di materi tentang riding position. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
inside. I don't wanna waste what's left.